Assalamualaikum. Nah, kembali lagi kita belajar matematikanya via daring ya. Hari ini kita akan belajar tentang masih sama babnya, bab yaitu bentuk aljabar. Tapi kalau misalkan minggu lalu kita belajarnya tentang perkalian. Kalau sekarang kita akan belajarnya tentang pembagian bentuk aljabar. Jadi kita akan belajar bagi-bagian. Oke, di sini ada pembagian dan bagi kurung. Kalau dalam matematika, pembagian itu pasti ada, gitu. Pembagian itu udah biasa dalam matematika. Contohnya nih, 36 bagi 4. Berarti 4 dikali berapa yang hasilnya 36? Yaitu 4 kali 9. Yang ini nggak usah dikotret. Ya, kalau misalkan udah hafal pembagian, bisa langsung jawaban. Oke, yang ini 36 bagi 3. Nah, ini kan bingung nih. Gimana caranya? Kalau misalkan bingung, kita pakai cara dikotret atau bisa disebut dengan bagi kurung. Nih, kayak gini bentuknya bagi kurung. Nah, jadi nanti si 36 dalam kurung, si 3-nya di luar. Nah, caranya gimana habis ini? Caranya, setelah ini tinggal 3 dibagi 3. 3 bagi 3 yaitu 1 ya. 1 dikali 3, jawabannya 3. Nah, setelah itu baru dikurang. 3 kurangin 3, hasilnya 0. Gitu. 6, 6-nya tinggal ditulis lagi aja. Gitu. Nah, langkah selanjutnya sama kayak yang pertama, tinggal 6 dibagi 3. 6 bagi 3 jawabannya 2. Jadi 2 kali 3 hasilnya 6. Ini dikurang lagi. 6 kurang 6 hasilnya 0. Jadi kesimpulannya 36 dibagi 3 itu jawabannya 12. Begitu. Oke, misalnya kita ada contoh lagi 36 bagi 5. 5 kali berapa yang hasilnya 36? Gak ada. Kalau misalkan gak ada, kita berarti boleh pakai bagi kurung lagi. Nah, ini kan gak ada, berarti nanti cari nih 36 atau 5 kali berapa yang mendekati. Yang paling mendekati sama 36 ini 5 kali berapa? Sekarang 5 kali 7. 5 kali 7 itu berapa? 35 ya. Dikurang 36 dikurangi 35 hasilnya 1. 1 bagi 5 bisa nggak? Nggak bisa. Kalau nggak bisa berarti udah jawabannya selesai. Jadi jawabannya 7 sisa 1. Gitu. Jadi kesimpulannya 36 bagi 5 yaitu 7 sisa 1. Oke, ini pembagian biasa. Gak ada X-nya, gak ada A-nya, gak ada B-nya. Jadi ini untuk pembagian angka biasa. Nah, gimana kalau misalkan pembagian aljabarnya? Oke. Ini ada contoh. Hasil bagi dari 2X pangkat 2 ditambah 7X dikurangi 15 oleh X tambah 5. Nah, untuk kayak gini ini pakai bagi kurung. Yang dalam kurungnya itu yang ada pangkat 2-nya. Yang ini, yang paling depan. Jadi ini 2X pangkat 2 tambah 7. X dikurangi 15. X tambah 5-nya di luar kurung. Nah, ini kalau misalkan pembagian aljabar ini, intinya yang emang benar-benar harus diperhatikan ini, si angka depan ininya nih. Nih, si X-nya ini. Kalau misalkan X yang nggak ada angka, ini sama dengan 1X ya. Nah, gimana caranya? Caranya adalah yang paling depan. Berarti ini ya, yang X pangkat 2. 2 dibagi 1. 2 bagi 1 itu jawabannya 2 kan? 2. Nah, nanti karena di sini kan pangkat 2. Di sini nggak punya pangkat, berarti ditulis lagi aja. Gitu, 2X. Oke, nah habis kayak gini gimana? Yang ini diemin dulu aja. Yang 7X kurang 15-nya diemin dulu. Setelah itu baru dikali-kalikan. 2 dikali 1. Ya, kalau bingung, kotakannya di sini. 2 kali 1X ditambah kita hapus dulu. 2 dikali 1X ditambah 5. Nah, ini
Jadi 2 kali 1 jawabannya 2x kuadrat. Ini kan ada x-nya ya. 2x kuadrat, 2x dikali 5. Hasilnya 10x. Jadi kalau misalkan di sini x, di sini 5-nya nggak punya x, x-nya tulis lagi aja. Gitu. Jadi 2 dikali 5 jawabannya 10. Nah, ini kita kurang 7 kurang 7 dikurangin 10. Gini, kalau misalkan bingung boleh dibalik. 10 kurangin 7. 10 kurangin 7 berapa? Tapi lihat dulu nih kan hasil mulanya itu 7 kurang 10 ya. Yang gedenya itu yang negatif kan? Gitu. Yang gedenya itu yang negatif. Berarti nanti jawabannya itu pasti negatif. Yang ini juga sama, jawabannya pasti negatif karena 10-nya lebih besar. Gitu. 10 kurangin 7 3, makanya di sini negatif ya. Karena kan ini 10-nya lebih besar daripada 7. Bukan 7 tambah 10. Ingat kalau pembagian bagi kurung itu selalu dikurang. 3x. Ini 15-nya tinggal ditulis lagi. Nah, sama kayak yang pertama. Kalau di sini min, di sininya nggak ada tandanya, berarti jawabannya negatif. 3 bagi 1 jawabannya 3. Nah, sama kayak yang tadi, kayak yang ini yang awal. Negatif 3 kali 1 jawabannya negatif 3x. Negatif dikali 5 jawabannya negatif 15. Tinggal dikurang, berarti jawabannya nanti 0. Habis, ini habis, ini habis, ini habis. Jawabannya 0. Gitu. So, kalau misalkan belum ngerti silahkan diulangi dulu videonya sebelum lanjut ke materi selanjutnya ya. Oke. Ini ada contoh lagi. Hasil bagi dari 6x kuadrat dikurangin 7x dikurang 24 oleh 3x kurang 8. Caranya masih sama kayak tadi, kita pakai bagi kurung. Yang dalam kurungnya 6x kuadrat dikurangin 7x kurangin 24. Yang di dalam kurungnya itu 3x kurang 8. Nah, yang diperhatikan ini selalu yang paling depan. Nah, ini ya. 6 bagi 3, berarti jawabannya 2. X-nya tinggal ditulis ulang. Gitu. Kalau di sini X-nya 2, berarti ditulisnya di sini nggak ada pangkatnya ya. Kalau misalnya di sini adanya X-nya pangkat 3, berarti di sini tulisnya X pangkat 2. Gitu aja sih intinya. Oke, habis ini kita kalikan. 2 kali 3, hasilnya 6x pangkat 2. 2 dikali negatif 8. Positif kali negatif, hasilnya negatif. 2 kali 8, jawabannya negatif 16. X-nya tulis lagi karena di sini ada X-nya ya. Nih, di sini nih. Ini ada X-nya. Makanya di sini tulisnya negatif 16. Gitu. Kita kurangin. Nah, ini gimana cara ngitungnya? Ya, negatif 7x dikurang negatif 16x. Nah, kita harus ubah dulu nih, negatif ketemu negatif. Negatif ketemu negatif itu jawabannya apa? Positif kan? Nah, jadi negatif 7x ditambah 16. Nah, kalau misalnya masih bingung 7 sama 16 gedean mana? Gedean 16, berarti nanti jawabannya positif. Ya, jawabannya udah ketemu nih, positif. Nah, tinggal ditulis ulang aja. Kalau misalkan tinggal negatif 16 kurangin 7 aja. Jawabannya 9. Ini positif ya, 9-nya. Bukan negatif. Tinggal 16 kurangin 7, yaitu 9. Gitu. Makanya di sini 9x tanpa tanda, karena kalau positif nggak usah ditulis. Kalau misalnya masih bingung boleh ditulis ini positif 9. Negatif 24-nya tulis ulang. Nah, ini sama kayak yang sebelumnya, 9 dibagi 3, jawabannya 3. X-nya udah nggak ada ya, X bagi X kan nggak ada. 3 kali 3, 9x. 3 kali negatif 20, negatif 8, hasilnya negatif 24. Oke, kita kurang. Berarti jawabannya hasilnya 0. Jadi kesimpulannya, hasil bagi dari 6x pangkat 2 dikurangin 7x kurang 24 dibagi 3x kurangin 8 adalah 2x tambah 3. Bagi yang belum ngerti, sok diulangi lagi videonya.
dipahamin dulu. Kalau misalkan udah mulai ngerti, baru kita lanjutin videonya. Ya. Oke, ini soal selanjutnya. Contoh soal selanjutnya. 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 4 dibagi x tambah 3. Berarti nanti sama kayak tadi. Dalam kurungnya yang ada pangkatnya paling depan dibagi sama x tambah 3. Berarti ini nggak ada angka ya, ini sama dengan 1. 2 bagi 1, jawabannya 2. Ini nggak selalu ada x sih sebenarnya. Lihat aja kalau misalkan di sini ada pangkat 2, di sini kan nggak punya pangkat si x-nya. Nggak ada pangkat kan di sininya. Jadi tulis aja tanpa pangkat. Gitu. 2 kali 1 2x kuadrat. Tulis lagi tapi di bawahnya ya. 2 kali 3 6, x-nya tinggal ditulis. Nah, ini dikurang 2x kuadrat dikurangin 2x kuadrat habis. Nih, 3 dikurangin 6, jadinya negatif 3x. Negatif 4-nya tulis lagi. Ini negatif 3 dibagi 1, jadinya ini negatif ya. Ini harusnya negatif. Belum diganti. Negatif 3x. Oke, di sini negatif 3 dikali 1 jadinya negatif 3. Negatif 3x, negatif 3 kali 3. Negatif 9. Nah, ini dikurang. Gimana caranya? Negatif 4 dikurang negatif 9. Nih, negatif ketemu negatif jadinya positif ya. Negatif 4 tambah 9 hasilnya 5. Nah, ini kan 5 cuma 5 doang. Terus di sininya udah nggak ada angka lagi kan. Nah, kalau si 5-nya udah nggak punya x berarti udah stop. Tapi kalau misalkan masih punya x, lanjutin aja sampai x-nya hilang. Gitu. Berarti nanti jawabannya 2x dikurangin 3 sisa 5. Begitu. Kalau dipahami lagi, ini untuk yang sisa, yang tadi yang sebelumnya kan tanpa sisa. Pokoknya intinya sih kalau pertama si x-nya itu harus habis. X-nya harus 0. Yang ini kan udah nggak ada lagi ya, ini kan udah habis. Sedangkan ini 5-nya tanpa x, berarti udah selesai jawabannya. Kalau misalkan di sini masih 5x, lanjutin lagi sampai x-nya benar-benar habis. Gitu. Oke, ini ada latihan untuk memperlancar biar lebih ngerti lagi. Silakan kerjakan latihan halaman 231. Nomor satunya yang A, B, C, D, E. Nomor 2. Di nomor 1 sama nomor 2. Nomor satunya semuanya dikerjakan sama nomor 2. Cuma 2 soal aja. Oke, terima kasih ya udah nonton video ini. Dan jangan lupa latihannya dikerjakan di halaman 231. Dikerjainnya di kertas lembar aja. Kalau misalkan ada yang nggak ngerti, silahkan boleh ditanyakan. Terus kalau misalkan terhalang daring, silahkan boleh diulangin lagi aja videonya, diulang-ulang terus sampai ngerti. Makasih ya. Assalamualaikum.